Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Namanya Bapak Gading Maduro. Bapak Gading Nah, Ibu ini Maduro adalah Sekjen Galarua. Ibu Linda. Nah, kami dari ini Pak, perkumpulan Jaga Pancasila Jampung Khatulistiwa. Ya, karena Pancasilanya udah mulai mirip, jadi kita topang. Untuk kantor sendiri di mana Galarua saat ini, kantor pusat? Oh, Jalan Mandala Utara. Kantor pusat kita Jalan Mandala Utara, Pak. Mandala Utara nomor 3334 Jakarta Kemang Barat maksudnya. Jakarta Barat. Oke, baik. Hari ini Bapak dan kawan-kawan berkunjung ke Al Zaitun. Nah, kalau boleh tahu nih, ingin membawa pesan apa di tengah viralnya Al Zaitun? Ingin membawa pesan apa? Nah, sebenarnya kita tidak membawa pesan, tapi terus terang aja kita ingin memberi dukungan moral kepada Al Zaitun di dalam artian perjuangan mereka menegakkan kebenaran dan bagaimana memandirikan baik perekonomian maupun pendidikan. Kalau istilahnya Pak Robin tadi adalah bersegerakan pesantren lah, tetapi bersemangat pesantren, berspirit pesantren, tetapi bersifat global, bersifat modern, internationalize. Itu harus kita dukung. Tanpa begitu Indonesia tidak bisa menangkap Indonesia emas. Itu Pak. Apa sih yang terbayang, yang terpikirkan dalam pikiran Abang ketika disebut nama Ponpes Al Zaitun? Apa yang terpikirkan sebelum ke sini gitu? Jadi yang kita terpikirkan itu begini Pak. Kalau kita dari Galarua ini adalah fokusnya namanya JIPWO. Ya, JIP itu apa? Justice. E itu apa? Equality. E kedua itu empowerment. P itu apa? Prosperity. BO itu apa? Bukan bahasa Cina, bohoki katanya, bukan, tapi brotherhood, persaudaraan. Nah, ini yang kami selalu mendarah daging di Galarua. Maka kalau misalnya dimanapun kejadian yang menyentuh ini, kami pasti responsif. Nah, jadi bukan dipikir-pikir dulu baru datang ke Al Zaitun, enggak. Ini Al Zaitun ini suatu institusi yang besar begini aja mau oleh organisasi masyarakat tertentu lah, apalagi yang kecil-kecil. Nah, ini kan kita terpanggil oleh JIPWO tadi itu. Ya. Mungkin mau ikut bertanya. Nah, ini juga Bu Linda boleh ditanya, ini Bapak ini. Linda. Ya, kalau saya mungkin selama ini kan sering mendengar Zaitun. Seperti apa hari ini baru saya saksikan luar biasa, dan kita melihat sosok Pak Gumilang juga yang luar biasa ya. Lanjut kagum dengan pondok pesantren yang besar ini dan manfaatnya luar biasa ya. Ya, untuk bangsa dan negara ya. Nah, ini perlu dicatat nih. Saya kagum sekali Pak. Ya, kalau dari sisi pandang saya ketika pertama kali datang ke sini, yang jelas kita kagum dengan tempatnya, kita kagum dengan sistemnya. Tadi kita sempat jamu ya, di jamu terima makan siang. Saya tadi perhatikan hal-hal kecil seperti pisang, bahkan sampai air mineral itu diproduksi sendiri. Artinya memang manajemen di Ponpes Al Zaitun ini sangat profesional, dan terutama adalah beliau sendiri memang yang kita banyak tahu mengedepankan kebinekaan, menghargai perbedaan, dan juga menjunjung tinggi ideologi Pancasila di negara kita ini. Dan memang itu menjadi selaras bagi organisasi kami Galarua pun punya misi dan visi yang sama.
memang kita akhir-akhir ini melihat begitu banyaknya ideologi-ideologi yang mencoba untuk merongrong Pancasila. Nah, kita melihat apa yang ada terjadi di Al-Zaitun dan kita melihat secara kasat mata bagaimana yang dilakukan oleh pendirinya Syekh Panji Gumilang. Artinya, kenapa sih kita tidak bersatu gitu? Toh apa yang dilakukan beliau juga kan memang menghargai kebinekaan dan juga menghargai perbedaan, dan memang itu kan ya, konsep di negara kita yang sudah disepakati oleh bapak pendiri bangsa kita gitu kan. Oke, satu lagi aja saya bertanya sebelum Bang Lukman atau mungkin Bapak Robin yang juga ingin melakukan wawancara. Jadi saya satu pertanyaan bahwa tadi Abang katakan bahwa datang ke sini ingin memberikan dukungan moral kepada Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Apakah nggak takut tuh memberikan dukungan moral nanti dibilang backing, membackingi Al-Zaitun, karena sekelas KSP saja itu dikatakan membacking Al-Zaitun, itu sampai dikejar terus oleh wartawan gitu. Apakah betul sampai tadi pagi semalam saya tonton itu dikejar oleh media-media? Apakah betul Pak Muldoko itu membacking Al-Zaitun? Jawaban beliau sih simpel juga. Saya dikatakan backing berarti saya harus dapat sesuatu dari Al-Zaitun. Apakah karena saya pernah mendapatkan magang dari Al-Zaitun? Nah, itu kan Indramayu ya. Iya gitu. Jadi maksud saya, apakah Abang nggak takut tuh dibilang backingnya Al-Zaitun ya kan, atau buzzernya Al-Zaitun seperti itu, atau dibilang NI bahkan nanti Abang bilang ya? Gimana? Jadi gini Pak ya, itu pertanyaan yang bagus. Gini, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, bisa saja omongan orang banyak, backing lah atau apa. Nah sekarang siapa yang menyatakan misalnya Al-Zaitun, Pak Panji Gumilang ini secara konstitusi, secara undang-undang salah? Saya tadi sudah katakan, Galarwa itu jipbo. Kita melihat dan merasakan dari berbagai informasi yang kita peroleh, di sini dilakukan ketidakadilan, dilakukan ketimpangan, dilakukan diskriminasi. Nah kami organisasi yang memang bermoto untuk menegakkan itu ya dengan sendirinya terpanggil, diminta atau tidak diminta Bapak, kami harus terpanggil untuk memperjuangkan itu. Misalnya Bapak juga tiba-tiba mengalami diskriminasi sana, Bapak minta tapi tidak minta, kami pasti turut membela Bapak. Itulah tujuan kita datang ke sini. Apakah betul? Tetapi walaupun demikian, misalnya Al-Zaitun dikatakan salah, ya proporsional aja. Lakukanlah itu juga kepada institusi lain. Kita itu ya, kita minta setara kan? Ya Pak, equality before the law. Lakukan dong, cek itu organisasi-organisasi lain, lakukan hal yang sama. Jadi ini maksudnya MUI gitu. Ya MUI lah, itu serang ada MUI ya. Biar terang lah ya, gitu. Karena kalau nggak terang jadi nanti bersayap gitu. Bersayap. Lakukan hal yang sama oleh penyelenggara dan pemerintah, jangan ada pilih-pilih kasih. Jadi keuangan MUI juga harus diaudit. Bukan hanya keuangan, perilakunya juga, ajarannya juga gitu. Jadi apakah bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak? Bertentangan tidak. Ini standarnya adalah undang-undang ya betul. Pembukaan Undang-Undang 45 dan Pancasila melindungi segenap bangsa. Sekarang saya tanya, penyelenggara negara melindungi ini enggak kan? Diserahkan kepada massa, diserahkan kepada ormas seperti MUI, enggak adil dong. Berarti dalam hal ini negara tidur. Turu. Baik, Bang Lukman silakan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih pengurus DPP Galarwa, Pak Santi Amer Sialoho. Kami juga ingin numpang bertanya nih, Suara Tapian TV, tim di sini ada. Al-Zaitun itu kan selalu mendengungkan Pancasila. Kalau mendengungkan Pancasila berarti dia toleran. Dan jangan lupa juga yang melaporkan Panji Gumilang itu kan lembaga yang bertopeng juga Pancasila, forum yang menyamakan diri pembela Pancasila. Galarwa juga menyebut diri
pengawal Pancasila. Bagaimana kita ke depan, karena Pancasila tadi sempat saya dengar menurut Pak Santi Amir sudah miring atau sudah diganggu begitu. Apa pikiran dan harapan kita depan untuk membangun toleransi itu makin kokoh? Ya, jadi begini, kalau orang bicara Pancasila, semua Pancasila. Apa isi Pancasila? Pokoknya 5 itu Pancasila. Di sini orang yang salah. Ya kan? Sekarang kita lihat misalnya orang atas nama Pancasila, Pancasila yang mana? Kalau yang kita lihat di Al-Zaitun ini adalah Pancasila sesuai dengan 5 dasar negara di pembukaan Undang-Undang 45. Ya, itu Pancasila yang benar. Kalau yang lain itu mungkin Pancasila KW-KW itu. Nah, yang kita lihat di sini adalah Pancasila yang benar, bukan hanya sekedar bicara, tetapi menerapkan, memberi contoh. Maka kita ini tertarik ke sini. Kalau Pancasila yang lain kita nggak tertarik itu. Itu yang saya bilang Pancasila mirip. Coba saya tanya dulu MUI atau yang lain. Pancasila yang Bapak mengerti yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa. SD juga tahu itu. Tetapi ketuhanan yang bagaimana? Akan gitu. Di sini bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Dipraktekkan. Apa ekonomi Pancasila? Apa organisasi Pancasila? Saya mau tanya. Ini Al-Zaitun ini kalau sepintas saya amati dan saya maknai, ini adalah organisasi yang berpancasila. Pancasila yang mana? Pancasila yang tercantum di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu, bukan Pancasila yang lain, Pak. Nah, gitu Bapak. Itu konsepnya, tolong dibedakan. Kita di negara ini tidak cukup hanya bicara Pancasila tapi dipraktekkan. Itu yang kita lihat di sini. Yang jelas. Mungkin saya soroti juga soal toleransi tadi. Kita sulit melihat tokoh-tokoh kita, terutama tokoh-tokoh agamawan. Kita harus mengkritik juga. Kalau saya dari Kristiani, saya bilang banyak juga pendeta yang kurang toleran. Toleran gitu lah. Jadi tauladan toleransi ini yang harus kita munculkan. Mengapa orang mendemo misalnya lembaga yang begitu bagus menggelorakan semangat Pancasila? Karena kan orang-orang ini anti Pancasila sebenarnya. Apa pikiran dari Galarua, khususnya Pak Santi Amir, agar tokoh-tokoh ini jangan hanya ngomong. Jadi memang harus dia praktekkan. Toleransi itu bagaimana? Dia tauladani, dia contohkan di masyarakat. Wah, ini praktis ya, bagaimana supaya tokoh-tokoh itu mempraktekkan Pancasila. Ya bertobatlah para tokoh itu, bertobat kalian ya. Kalian kan sudah cukup secara ilmu sudah hebat, IQ hebat. Mungkin yang kurang itu dah EQ ya, emotional quotient dan AQ. AQ itu adalah kecerdasan bersosial. AQ boleh tinggi. Kenapa ikut demo dan lain sebagainya? Atau mungkin memprovokasi orang lain karena kecerdasan sosial Anda rendah. Maka tidak ada toleransi. Mungkin tidak, mereka takut tidak populer lagi. Nah, itu bisa saja. Tetapi kalau kita bicara kepentingan nasional, keamanan nasional, apa yang kita takutkan? Dahulukan kepentingan yang lebih besar kan? Itu prinsipnya. Ya kita mungkin korban seperti yang Bapak bilang tadi, enggak apa-apa, itu memang biaya yang harus kita tanggung. Mana ada Bapak tidak ada makan siang yang gratis gitulah. Itu intinya. Kita juga mengerjakan hal-hal yang rohani, tidak ada yang gratis, pasti ada juga barokah yang datang. Itunya kan? Ya. Gitu atuh. Nah, so Ibu Lina, bagaimana? Pendapat Ibu tentang toleransi Pancasila? Ya, kalau bicara soal Pancasila, kembali lagi ya, semua orang bisa berbicara Pancasila. Gampang, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, manusia, dan seterusnya. Kalau saya sih sederhana, bahwa Pancasila itu dilihat dari sikap karakter kita keseharian. Saya bagaimana lebih menekankan kepada sila pertama sebetulnya, karena jujur saja di negara kita ini sangat rawan sekali dengan intoleransi. Nah, orang berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, orang hanya tahu ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa isi implementasi daripada ketuhanan yang Maha Esa tidak paham. Kalau mereka paham, seharusnya tidak ada larangan penutupan gereja, pelarangan ibadah, itu tidak boleh terjadi. Ya, seperti Al-Zaitun tidak boleh. Dan seperti Pak Jokowi mengatakan bahwa konstitusi lebih tinggi daripada kesepakatan. Dan sepertinya itu masyarakat menganggap itu angin lalu. Buktinya setelah Pak Jokowi bicara, besok-besok masih saja ada penutupan gereja. Kemana Pancasilanya? Satu sisi kita
dihidupkan kembali. Iya. Ini yang saya sangat prihatin dengan negeri ini. Saya lebih fokus kepada intolerannya itu. Ya, mohon supaya ke depan harus ada perubahan. Kita tidak boleh hidup terus begitu, terus terjadi, tidak boleh. Itu sangat tidak sehat. Dan yang paling aneh hari ini kejadiannya, Iya. seorang Dia yang melihat selalu membicarakan Iya. tentang Pancasila itu mau dipidanakan. Ah, itu yang saya bilang. dunia Bagaimana? Yang menerapkan Pak, bukan hanya menerapkan. Iya. Tidak hanya teori gitu ya. mengimplementasikan Pancasila, Yang mengimplementasikan Dipidanakan. malah mau dipidanakan. Dan ini disaksikan Ini oleh bagaimana? dunia. Betul. Indonesia yang punya Pancasila beginikah? Itu jawaban saya. Betul. Dulu ada ungkapan siapa yang bisa berkuasa di media dia akan menguasai banyak hal. Tapi kata-kata itu bisa diganti sekarang, siapa yang bisa memenangkan digital sekarang, termasuk media sosial, dia pasti menguasai. Hari-hari ini kan kita bergumul di digital, Oke. media sosial juga, framing untuk membangun opini yang sangat liar sekarang. Bahkan media-media yang harusnya menjadi tauladan juga, dia pemain dari framing ini. Ya. Apa kira-kira yang harus kita soroti agar ini jangan dibawa-bawa menjadi sesuatu yang salah itu jadi kebenaran, Ya. kebenaran itu jadi salah begitu. Oke. Itu yang terjadi. Saya jawab. Kalau kita berbicara media, kita sangat butuh media, ya. Tetapi media pun sangat diharapkan bahwa media itu objektif. Sederhana, benar katakan benar, salah katakan salah. Sederhana sebetulnya. Dan media tidak bisa dikuasai oleh apapun. Jadi apa yang kita lihat, itulah yang kita bicarakan. Itulah kebenaran. Masalahnya sementara banyak orang tidak mampu berkata benar. Itu masalahnya. Di dunia ini hanya ada salah benar. Nah, hanya ada itu. Di persidangan pun begitu. Banyak orang menyangkal salah dan benar pasti kan. Nah, itulah orang tidak mampu. Dan kebenaran itu merupakan satu hal yang mahal harganya. Jangan pernah menjual kebenaran. Itu dari saya. Kalau menggadaikan boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh juga ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Santiago. Pak, ini tahu. Pak Yuri kasih cepat ini silakan. terkait tadi pertanyaan masalah pemuka-pemuka ajaran tokoh atau Kristen segala macam yang menyangkut masalah intoleransi. Di sini kami Galarua sudah pernah membuktikan terjadinya persekusi dan pelarangan ibadah di gereja Kristen Kemah Daud di Lampung. Nah, artinya walaupun kami bukan satu-satunya, tapi artinya kami adalah salah satu organisasi yang peduli terhadap perlakuan-perlakuan intoleransi ini. Dan kami tidak hanya sekedar di sosial media membicarakan ini, tapi kami melakukan aksi reaksi atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang mengalami intoleransi. Seperti yang terjadi di GKKD Lampung, kita memberikan bantuan advokasi hukum sampai si pelakunya ditahan di kepolisian, namun di kejaksaan berubah tuntutannya. Yang tadinya penistaan agama itu laporannya A1. A1 itu dalam arti polisi sendiri melaporkan, dan memang ada indikasi penistaan di situ waktu dikenakan pasal, tapi di kejaksaan berubah hanya tuntutan apa itu? Memasuki pekarangan, paksa, kemudian tapi kan ketika membubarkan ibadah, ketika dia masuk ke dalam mimbar, artinya ketika satu agama melakukan kegiatan ibadah dan itu masuk ke mimbar, itu kan sudah tempat yang sakral dan kemudian dia memaksa orang menuntut, itu kan sudah penistaan. Gitu. Jadi ini ternyata di proses pengadilan di kejaksaan itu dilakukan. Nah, sayang selama proses di GKKD Lampung kami nggak melihat tokoh-tokoh agama Kristen peduli dan turun mendukung, mensupport kita. Kita buktikan kita turun ke lapangan mensupport mereka, tapi tidak ada satu tokoh-tokoh yang memang ikut terjun, hanya paling bersuara di belakang. Nah, ini yang kita sayangkan. Artinya apa? Yang
yang terjadi pada kasus GKD itu sempat reda. Artinya ada sedikit rasa efek jerah juga. Oh, ternyata si pelaku ini, RT ini bisa ditahan. Tapi kan kesini-kesini lagi, masih lagi kan. Jadi memang sih, saya sih melihat ya, apalagi tahun-tahun politik seperti ini ya, memang gerakan-gerakan masif seperti ini pasti sudah ada yang ininya, sudah ada yang set up segala macam, jadi tidak tahu entah apa yang sebenarnya yang terjadi. Tapi yang jelas para tokoh-tokoh agama Kristen sendiri tidak berani untuk tampil bersuara lantang untuk membahas dan membela umatnya yang memang terkena perlakuan intoleransi ini. Gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan saya, pertanyaan yang penting mungkin ini jadi semacam refleksi untuk kita. Kalau kita belajar sejarah, tidak kita tidak mungkin melihat ini sebagai fakta sejarah. Semua pembaharu itu akan dicaci dan dianggap merusak eranya begitu. Tapi bukti para pembaharu itu di zamannya ditolak, tapi di era kemudian dia menjadi pencerah gitu. Saya kira itu yang terjadi hari ini. Kemudian kalau kita lihat fakta sejarah ini, orang-orang di Bui juga yang dipenjara karena pembaharuan yang dia usulkan, pikiran yang sudah dia lontarkan, gagasan yang dia sudah lahirkan, tidak mungkin dipenjara. Dan ini bisa dipenjara, tetapi pikirannya sudah kemana-mana. Dia menjadi embrio. Pengadilan kita menganggap mereka layak punya otoritas, tapi tangan Tuhan yang kita percaya secara iman, ini kan sudah berjalan, pikiran ini akan berjalan dan akan merubah semua peradaban ini. Saya kira mungkin tanggapan aja. Oke, jadi ini menarik sekali nih. Ada bukan pemeo dalil lah mungkin ya saya katakan, ini sudah berubah. Satu peluru hanya bisa menembus kepala satu orang. Satu tulisan bisa menembus ratusan juta jiwa orang. Kalau sekarang digital seperti ini. Dan memang begitulah sejarah. Memang sudah disetting harus begitu. Seseorang yang visioner melampaui zamannya selalu akan dicaci, dimaki. Mulai dari zaman Aristoteles atau siapa, Bung Karno sama. Dia kan melampaui zamannya, mau merdeka dari Belanda ditahan. Jadi ya kalau kita nanti misalnya suatu saat mengalami begitu ya alhamdulillah. Ya kan? Berarti kita sudah visioner. Jadi sungguh malam itu. Tetapi yang penting kita jangan mencaci maki pemerintah yang sah, jangan memprovokasi, jangan menghina, jangan tidak. Tetapi oleh karena pemikiran kita seperti ini Alde, terus jadi alhamdulillah walaupun sakit hati, ya sakit hatinya. Dan kita tentu tidak membiarkan itu sepanjang bisa kita lakukan sesuatu. Itu Bapak, itu sejarah itu kita akui. Tapi itulah, satu peluru hanya bisa menembus kepala satu orang, tetapi tulisan bisa menembus kepala ratusan juta jiwa. Kalau sekarang digital. Oke, sukses buat Bapak ini yang pejuang ini. Kita taruh ini sekalian kita. Oke, pemanasan sebelum dengan saya. Ini tokoh ini empu beliau ini. Saya masuk ke Alde. Alde itu sekarang sedang dipersekusi oleh saya. Dan oleh Gubernur Jawa Barat direkomendasikan bubar itu bubar sama MUI Jawa Barat yang lebih sesat. Jadi dalam ruang apa sikapnya? Saya garis bawahi dulu, kalau sudah diawali dengan kata persekusi berarti sudah tidak ada ketidakadilan. Negara kita ini negara hukum atau tidak? Kalau negara hukum kenapa secara hukum? Kalau negara agama ini yang dipraktekkan oleh Gubernur Jawa Barat, ini yang dipraktekkan oleh MUI. Jadi tobatlah Anda MUI, tobatlah Anda Ridwan Kamil. Ini bukan negara agama, Bu. Bukan negara sekuler. Anda yang mengatakan ini negara sekuler, sehingga Anda harus perlu negara agama. Omong kosong. Ya, kalau ini kita sepakati negara Pancasila seperti yang diterapkan sistemnya di sini, belajar ke sini, tanya itu Profesor Syekh Panji Gumilang, tanya. Karena saya
tidak ada kedekatan emosional, tidak ada. Bahkan baru ini datang. Ini, tetapi mungkin auranya kan beda kan. dong. Seperti yang sudah lama. Seperti itu sudah lama. Tidak ada. Saya juga nggak terima duit. Saya juga ini kan melalui bapak ini saya datang ke sini. Berarti chemistry-nya sudah Ada chemistry sama Ibu Linda sama ini rasa cepat ini. Itu Pak. Ketika ada persekusi berarti ada ketidakadilan, ada diskriminasi, dan Galarua pasti menantang keras. Titik. Jadi whatever the cause is, saya bukan menantang. Saya menantang ini juga kami. Kalau Anda bilang ini ditahan, dasar apa? Jangan mengada-ada lah. Uruslah ini rakyat Jawa Barat ini. Anda juga betul-betul Urus coba iya. urus jalan yang rusak tadi ya waktu kita mau masuk ke sini jalannya rusak. Maaf ini Pak Bupati, Pak Gubernur, saya ngomong begini, itu dari nurani saya bukan benci Bapak. Tetapi apa arti kamil itu? Saya mau tanya dulu. Apa itu arti kamil? Sempurna. Nah, Anda mestinya sempurna, melihat ini sempurna. San Kamil, bukan Ridwan Kamil. Lihat ini secara objektif dan sempurna. So, Anda bisa memberi komentar yang sempurna. Jangan jadi kumal. Tetap be the Kamil, not be the kumal. Ini Anda melakukan the kumal. Sorry Pak Gubernur. Begitu Pak.